Jadi kita perlu mengetahui apa itu stroke. Ya, kita perlu mengetahui apa saja faktor risiko stroke dan bagaimana kita mencegah supaya tidak terjadi stroke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu, hari ini saya akan membawakan penyuluhan tentang stroke, bagaimana kita mengenal stroke lebih dekat dengan tema yang diusung pada peringatan stroke tahun ini, perayaan Hari Stroke, yaitu bahwa kita lebih hebat dari stroke, bagaimana mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ya. Kemudian stroke juga ini merupakan penyebab kematian kedua di seluruh dunia. Jadi angka kejadiannya cukup tinggi ya. Sehingga dia dinyatakan sebagai penyebab kematian kedua di seluruh dunia. Kejadian stroke meningkat 50% dalam 17 tahun terakhir. Ini cukup signifikan ya, peningkatannya cukup besar, cukup tinggi, 50% ya. Kemudian apa saja jenis stroke ya? Jadi ini jenis-jenis stroke. Ini namanya stroke sumbatan, yang ini stroke perdarahan ya. Kemudian faktor risiko apa saja yang menyebabkan stroke? Jadi ada beberapa faktor risiko, diantaranya faktor risiko yang bisa kita ubah dan tidak bisa diubah. Nah, ini faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi atau tidak dapat diubah lagi. Jadi sudah net ya. Risiko lain ya, dikatakan 56% itu terjadi karena peningkatan tekanan darah. Jadi hati-hati kalau Bapak Ibu ada hipertensi, itu harus dikendalikan ya. Jangan sampai dibiarkan. Nah, ini jadi faktor risiko pertama yang paling besar. Kemudian yang kedua, obesitas juga masuk, dia 24% ya. Jadi kegemukan. Jadi memang kita harus tetap jaga keseimbangan berat badan ya. Jangan sampai berlebih. Karena ketika dia berlebih berarti akan terjadi pengaturan metabolisme tubuh yang sudah tidak seimbang. Kemudian 20% itu kadar gula darah ya yang tinggi. Dalam hal ini penyakit diabetes, penyakit kencing manis, penyakit gula. Jadi itu juga berkontribusi untuk menyebabkan stroke. 31% itu pada pola makan yang buruk. Pola makan yang bagaimana? Yang makanan-makanan cepat saji, junk food ya, yang sudah instan-instan ya, yang tidak diolah secara organik. Kemudian 10% itu juga pada kolesterol yang tinggi. Kolesterol yang mana? Kolesterol yang LDL. LDL ini kolesterol jahat ya, yang kita kenal dengan fraksi yang lemak yang low density lipoprotein. Jadi dia masuk kategori lemak jahat. Kemudian 8% itu pada gangguan fungsi ginjal. Jadi pasien-pasien yang sudah mengalami gangguan fungsi ginjal juga akan berpeluang di kemudian hari akan terjadi stroke. Ini faktor risiko lain, 20% pada polusi udara, kemudian 18% pada kebiasaan merokok ya. Jadi Bapak yang merokok ini hati-hati ya, 18% ini menyumbang untuk resiko stroke. 6% pada konsumsi alkohol dan 2% pada aktivitas fisik yang kurang. Jadi adalah stroke. Nah, ini yang harus kita kenali lebih dekat. Karena tak kenal maka tak sayang. Bukan karena sayang, tetapi justru harus dicegah ya. Kita punya slogan. Slogannya itu segera ke rumah sakit. Senyum tidak simetris atau mencong ke satu sisi. Siapa yang kalau tersenyum sudah miring sebelah, hati-hati. Mencermin boleh kalau pagi ya. Kalau tersenyum depan cermin sudah miring sebelah, hati-hati. Kemudian tiba-tiba tersedak. Orang bilang tatigo kalau minum. Ya, hati-hati. Sulit menelan air minum secara tiba-tiba tidak bisa telan air, itu hati-hati ya. Jadi yang pertama se-nya itu senyum melemah tiba-tiba. Jadi tiba-tiba separuh badan itu lemah, rasa berat ya. Jadi semua yang sifatnya separuh, hati-hati, itu adalah gejala stroke. Kemudian bicara pelok ya, atau tiba-tiba tidak bisa bicara atau tidak mengerti kata-kata. Kemudian bicara tidak nyambung ya. Hati-hati. Kalau tiba-tiba biasa kita tes, coba bilang ular lari lurus. Kalau sudah tidak lurus ularnya,
hati-hati ya, biasanya sudah gejala stroke. Ini hati-hati. Kemudian ke-nya itu kebas atau baal ya, atau kesemutan separuh badan, separuh tubuh. Jadi semua yang sifatnya separuh. Jadi rasa kram-kram, rasa-rasa tebal, kebas-kebas kayak kesemutan, kram-kram separuh badan, hati-hati ya. Kemudian R-nya itu rabun, pandangan satu mata kabur yang terjadi secara tiba-tiba. Jadi kalau stroke itu semua gejalanya itu tiba-tiba, dia tidak pelan-pelan ya, serangannya pasti tiba-tiba. Kemudian yang terakhir S-nya itu sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya. Gangguan fungsi keseimbangan seperti rasa berputar ya, gerakan sulit dikoordinasi seperti gemetar, tremor ya, kemudian sempoyongan. Tiba-tiba jalan tidak lurus lagi kayak menyatu ya, tiba-tiba pusing. Nah ini yang hati-hati. Ini semua adalah gejala-gejala stroke yang harus dikenali ya. Tiba-tiba mengalami salah satu gejala tadi. Yang perlu kita tahu bahwa stroke ini adalah kegawatan. Jangan dianggap remeh ya, begitu kita rasakan itu langsung ke rumah sakit ya. Jadi dia adalah satu kegawatan. Jadi langsung segera ke rumah sakit terdekat dan bisa dibawa kurang dari 2 jam itu lebih bagus ya. Dari sejak kita kena serangan, kita langsung ke rumah sakit dan segera mendapatkan obat stroke. Itu kurang dari 2 jam ya. Maksimal 2,5 jam ke stroke. Sekarang bagaimana kita cegah dia supaya tidak muncul ya. Jadi slogan namanya cerdik ya, pertama ini cek kesehatan secara rutin ya, cek kesehatan secara rutin. Kemudian E-nya itu enyahkan asap rokok. Kemudian R-nya rajin aktivitas fisik, tetap harus berolahraga ya. Stroke itu pasti serangannya tiba-tiba, tidak perlahan ya. Kemudian jika didapatkan gejala tersebut, segera ke rumah sakit, jangan ditunda ya. Jadi itu tadi sekilas dari mengenal stroke lebih dekat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Sekiranya ada pertanyaan yang ingin disampaikan, kami siap untuk memberikan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.